Halo semuanya, sekarang aku mau reading buat koneksi kamu sama dia ya. Bagi kamu yang ngerasain terkoneksi terus sama seseorang, yang udah lama nggak ketemu, yang udah lama nggak bicara, udah lama nggak komunikasi mungkin ya. Terus kamu tuh masih bisa selalu ngerasain energi dia ada di hidup kamu meskipun terpisah ya. Bisa koneksi soulmate, twin flame, begitu. Ya, ini tuh koneksi spiritual yang mungkin kalian rasakan. Kita bakalan lihat energi kalian di koneksi kamu sama dia bulan September 2020 ya. Tapi aku mau bilang ini tuh pembacaannya general, menarik energi banyak orang. Jadi bisa cocok, bisa enggak. Bisa cuma beberapa aja yang cocok sama kamu. Dan bisa vice versa, bisa kebolak-balik. Tapi kalau mau pembacaan energi secara pribadi, keperluan pribadi, energi pribadi ya, bisa personal reading aja. Aku udah siapkan kontak yang bisa dihubungi, ada di deskripsi video ini ya. Oke, sekarang kita cek energi maskulin dulu. Maskulin itu biasanya pria yang ada dalam koneksi ini, dan feminin itu si perempuan atau wanita yang ada dalam koneksi ini. Tapi energinya bisa kebolak-balik ya. Sesuaikan aja kamu tuh dominan ke energi maskulin atau feminin gitu ya. Kita lihat energi maskulin dulu. Energi maskulin di koneksi kamu dan dia bulan September 2020. Oke. Fifth chakra, Archangel Gabriel. Jadi ini tuh tentang cakra kelima ya, yang ada di bagian tenggorokan, leher. Si maskulinnya kayak udah berkelana, mungkin sudah bersosialisasi atau berpetualang kemana aja begitu. Lanjutannya ada this shade, ini tentang tipu daya ya, pemanfaatan. Maskulin yang sudah berkelana kemana-mana ya mungkin mencoba berhubungan sama yang lain, tapi kayaknya dimanfaatin mungkin ya, atau ada yang ngerasa disakiti sama orang lain. Jadi harusnya ini ya, nggak usah terlalu maksa berhubungan sama orang lain kalau memang nggak bahagia gitu kak. Nah, broken heart kan, patah hati. Berhubungan sama orang lain kalau yang dilakukan dengan paksaan, dengan alasan mau move on, melupakan, ya itu kayak nggak ada faedahnya jadinya, hanya sakit hati yang diterima gitu. So ya mungkin maskulin sudah mulai melepas orang-orang yang menyakiti dia, yang memanfaatkan dia gitu. Oke, kita lihat tarotnya. Energi maskulin dalam koneksi kamu dan dia September 2020. Oke. Queen of Wands, the Hierophant, Temperance, Six of Cups, Judgment. Oke. Di sini ada Aries, Leo, Sagittarius, ada Taurus. Energi Sagittarius lumayan kuat. Kemudian ada Pisces, Cancer, Scorpio juga kuat ya.
Jadi kayak gini si maskulinnya, eh mungkin waktu terpisah sama feminin atau lagi berjarak sama feminin, maskulin coba berhubungan sama yang lain kan, berkelana kemana aja, atau kayak ya gue jalanin aja hubungan sama temen kah, sama siapa kah yang mau sama gue, kan banyak mungkin ngerasa gitu kan. Ternyata maskulinnya nggak bahagia, malah maskulinnya hanya ngedapetin rasa sakit hati dan stuck gitu aja, nggak ada pergerakan yang lebih baik. So ketika maskulin ngerasa rapuh banget ya, rapuh, maskulin itu berdoa sama yang maha kuasa, terus tiba-tiba wajah feminin terlintas di doanya si maskulin. Maskulin itu kayak disadarkan oleh yang maha kuasa, ini loh sosok yang baik buat lo, ini sosok yang berfaedah buat lo. Nah gitu, sosok yang berfaedah ini maksudnya adalah si feminin yang selama ini dealing sama si maskulin, yang terkoneksi terus sama maskulin gitu. Jadi maskulin yang mencoba menghindar dalam koneksi ini itu kayak dikembalikan lagi, digerakkan lagi oleh semesta dan yang maha kuasa, sehingga energinya balik lagi sama si feminin. So sekarang si maskulin itu kayak apa ya, teringat lagi sama si feminin, kayak oh iya ya, lo tuh dulu pernah ngomong kayak gini, lo tuh pernah nasehatin gue begini, lo tuh pernah bilang A, B, C, D, E sampai Z. Nah, dia ingat lagi tuh kata-kata si feminin. Jadi si maskulin ini sekarang ya makin nggak bisa lupakan si feminin. Dia mencoba move on, ternyata kayak memaksakan diri aja. Dia kayak terlihat lari dari masalah begitu aja ya. Padahal hati dia masih tertinggal sama feminin. Bahkan ketika dia mencoba sama yang lain ya, dia vibrasinya kembali lagi sama feminin. So si maskulin benar-benar kayak dapat petunjuk gitu dari yang maha kuasa di dalam doa-doanya. Dan saat dia sering merenung, sering healing atau menenangkan diri, dia itu kayak mulai menelaah, oh ternyata feminin ini banyak juga kebaikannya. Oh ternyata feminin ini bisa menyadarkan aku di saat kita udah terpisah gini. Maksudnya si feminin ternyata bisa menyadarkan maskulin dengan kata-katanya dahulu, dengan nasihat-nasihat yang diberikan feminin dulu ke maskulin. Nah sekarang si maskulin tuh udah mulai telaah semuanya kata-kata feminin, dan ternyata kata-kata feminin itu membangun banget buat hidupnya. Dianya aja mungkin yang selama ini keras kepala, jadi hubungan ini boom gitu kan, terpisah. Nah dan aku sih liatnya si maskulin ini kayak berharap banget bisa bertemu sama feminin lagi, bisa bicara lagi sama feminin. Ini dia kayak rindu banget ya, kangen banget ini sama si feminin. Jadi kalau mau tidur ya wajah feminin aja yang dibayangin, sampai guling yang dia peluk itu dia bayangin adalah feminin. Wah lagi bucin ya maskulin ya. Okay, next, Page of Wands. Lalu ada Page of Pentacles, Ten of Cups, wow, Queen of Swords, Two of Pentacles. Oke.
aku butuh tambahan. Ini ada kartu Six of Pentacles. Ya. Gini. Beberapa dari maskulin ini sebenarnya juga ada yang deketin dia. Maksudnya si maskulin ini sebenarnya juga ada pilihan lain selain si feminin. Cuma maskulin itu kayak ketarik aja gitu sama si feminin doang gini. Gitu sih. Jadi dia tuh ngerasa banyak pertimbangan lah untuk balik lagi sama si feminin. Dia nggak mau gegabah. Dia tuh nggak mau asal-asalan bertindak gitu. Jadi si maskulin ini dia juga menimbang-nimbang orang-orang yang deketin dia itu apakah bisa lebih baik dari feminin atau enggak. Tapi yang aku lihat sih di sini si maskulin malah makin fokus sama si feminin doang gitu. Vibrasi dia kayak kliknya sama si feminin doang. Karena semua kebahagiaan, semua warna hidup dan energi yang membara itu dirasakan maskulin hanya dari si femininnya aja. Feminin yang selalu terkoneksi sama dia, yang selalu dia ingat. Gitu. Dia tuh juga semakin menginginkan feminin karena dia punya rasa bersalah. Dia kayak ada rasa menyesal gitu dan pengen minta maaf sama si feminin kan. Beberapa dari kalian feminin kan belum mendapatkan maaf dari dia. Maksudnya kalian feminin ada yang belum mendapatkan permohonan maaf dari si maskulin. Karena ada memang maskulin yang belum minta maaf gitu. Dia tuh banyak pertimbangan aja sih. Karena dia ini juga ada beberapa yang deket sama dia dan dia ngerasa kepedean aja gitu. Terus gengsinya kayak agak naik gitu. Ya dia ngerasa untuk berjuang itu nggak harus gimana-gimana. Jadi kayak butuh banget pertimbangan dan butuh banget hal-hal yang perlu dipikirkan supaya nggak ngejatohin harga dirinya. Wah, masih mikirin gengsi lagi ya. Terus aku lihatnya si maskulin ini meskipun ya lambat banget bergerak, lelet banget, dia ini udah bertindak sebenarnya sebelum mengambil keputusan. Yang dia lakukan ya, dia ngelihat si feminin dulu dari jauh, dia memantau feminin dari jauh, dia stalkingin kamu feminin, dia lihat-lihat media sosial kamu. Nah, dia ngelihat medsos kamu. Bagi kalian yang punya media sosial ya, dia mau memastikan kondisi kamu tuh sekarang gimana, situasi kamu tuh sekarang gimana. Karena ada beberapa feminin kan yang udah sama orang lain atau udah punya kehidupan baru sama yang lain, seperti itu. Nah, dia mau ngeliat aja dulu si feminin ini sekarang gimana perkembangan hidupnya. Udah ada yang deketin kah? Udah sama orang lain kah? Atau masih sama orang lain? Bahagia nggak sama orang lain? Atau si feminin udah single sekarang? Nah, dia kepo tuh. Dia kayak, ya dia mau pastikan aja dulu udah tepat nggak sih buat komunikasi lagi sama si feminin. Kalau dia udah ngelihat postingan-postingan feminin itu mendukung dia untuk bergerak, dia bakalan bergerak. Tapi kalau dia ngerasa masih bimbang, ya dia masih nahan buat bergerak. Gitu, Kak. Oke. Terus ya, aku ngeliat juga
si maskulin ini ada juga yang masih tricky kayak gitu ya. Mungkin ada yang kepoin feminin pakai akun palsu atau akun temennya. Bisa juga ada yang udah ngubungin feminin tapi ya begitu, pakai nomor nggak jelas ya, nomor-nomor yang baru atau nomor-nomor yang nggak dikenal. Terus lagi bener-bener fokus banget stalkingin si feminin ya. Aku lihatnya kayak gitu sih. Bahkan tidak hanya foto-foto feminin yang dilihat ya, caption sedetail apapun dia baca sih. Mungkin dia kayak pengen dapat petunjuk, dapat kode dari feminin. Apakah dia bisa maju atau enggak gitu. Jadi kalau kalian yang berharap si maskulin mau cepat bergerak ke kalian feminin ya, kalian ngasih kode yang positif supaya dia semangat bergerak maju. Tapi kalau kalian posting sesuatu yang mematahkan semangatnya, yang membuat dia cemburu, yang membuat dia nggak suka, yang membuat dia jadi sensi ya, dia jadi nggak mau bergerak gitu sih. So aku sih ngeliat si maskulin ini sekarang ngikutin alur feminin aja gitu. Kalau feminin milih orang lain ya si maskulin bakalan milih orang lain juga, meskipun terpaksa ya. Tapi kalau si feminin buka jalan untuk kembali ya dia bakalan kembali gitu. Kalau feminin masih posting sesuatu yang bikin dia nggak suka ya dia jadi lambat lah, makin lambat bergeraknya. Intinya sih si maskulin ini mau feminin memberikan petunjuk, kasihlah kode-kode bagaimana supaya dia bisa bergerak ke feminin gitu ya kak. Oke, sekarang kita lihat energi si feminin. Energi feminin September 2020. Wow, man holding a heart. Jadi ini nggak terbatas gender ya, bisa cowok bisa cewek yang sedang menggenggam hatinya banget. Wah, kayaknya beberapa dari feminin ini ada yang menyimpan rasa sama maskulin terus belum diutarakan. Belum bilang cinta mungkin ya. Mungkin ada juga yang belum kayak menunjukkan cinta yang sebenarnya, jadi kayak kesannya misterius. Terus si maskulinnya nggak yakin kalau feminin ini cinta nggak sih sama gue, cinta nggak sih. Nah ini mirror banget ya. Mungkin ada yang twin flame banget nih, pasangan mirror. Jadi aku lihatnya kalau si maskulin misterius, si feminin juga misterius. Lalu energinya ini juga tarik menarik, kayak dulu mungkin si feminin yang sering berkorban, sering banyak bersabar mengalah sama si maskulin. Jadi kesannya si feminin ini agresif dulu, inisiatif banget dulu sama si maskulin. Tapi sekarang kayak berbalik aja gitu. Sekarang si feminin yang mulai misterius, ya kan? Terus kayak udah ikutan pasif, diam gitu. Dan terkesan menghindar. Jadi si maskulin kayak kehilangan feminin jadinya. Beberapa di sini ada yang dulunya mungkin aktif banget nih ya berkomunikasi, tapi sekarang udah enggak. Ada juga beberapa yang dulu aktif di media sosial, sekarang enggak. Jadi si maskulin itu ngerasa kenapa si feminin kok jadi diem. Dia kayak nggak terima aja gitu, selama ini dia diem terus feminin ngebalas dia dengan diem juga, jadi diem-dieman. Gitu loh kak.
ya kan. Kemudian attachment ya, si feminin seperti memanipulasi perasaannya sendiri. Bisa memang karena feminin sudah lelah berkorban sama si maskulin, jadi sekarang feminin lebih kayak istilahnya berusaha tegar, berusaha mencintai dirinya sendiri dan nggak terlalu ambil pusing lagi dengan si maskulin kayak gitu. Jadi aku lihatnya sih feminin sekarang terlihat kayak udah nggak mau terlalu bucin gitu ya, nggak mau terlihat seperti budak cintanya si maskulin. Makanya si maskulin ini bertanya-tanya nih, maskulin itu kayak ngerasa feminin kok berubah drastis gitu ya, apa udah lupa sama aku atau gimana, apa nggak cinta sama aku. Jadi ya feminin sekarang lebih kayak peduli sama dirinya sendiri, fokus untuk masa depannya mungkin ya, fokus untuk tujuan hidupnya aja. Karena beberapa ada yang udah kayak lelah terus menerus berkorban sama si maskulin. Karena kan terkadang kita tuh ada di posisi yang benar-benar udah nggak sanggup lagi karena sudah berkali-kali kecewa gitu. Ini ada hostilities tentang bagaimana berjuang, bertempur. Aku lihat si feminin udah kayak berjuang aja, bertempur untuk fokus sama prioritas hidupnya. Mungkin fokus sama karir, studinya atau kayak keuangannya gitu. Tapi ada juga di sini tentang bertempur melawan pride-nya si maskulin ya. Jadi kayak apa ya? Kalau selama ini maskulin yang gengsian atau ego, terus si feminin udah berusaha untuk meluluhkan hatinya maskulin. Mungkin selama ini feminin udah banyak berkorban, menunjukkan kasih sayang sama maskulin untuk meluluhkan hati maskulin, tapi ternyata maskulin tidak terlalu peka terhadap hal tersebut. Jadi si feminin sekarang kayak ya udahlah gitu. Gue udah capek. Nah, sekarang lo gengsian, ya udah gue gengsian. Lo ego, gue ego. Jadi kayak beradu ego ya, beradu gengsi sekarang. Ada beberapa dari kalian yang seperti itu. Jadi kayak maskulin pasif, feminin pasif. Maskulin diam, feminin diam. Benar-benar mirror banget ya. Padahal sebenarnya ini tuh kalian bisa jadi soulmate banget, saling melengkapi. Kehadiran feminin bisa membangun maskulin menjadi orang yang berkembang, lebih baik juga kan. Dan kehadiran si maskulin sebenarnya kan membawa kebahagiaan juga bagi feminin, tapi ya begitu. Ada koneksi twin flame-nya juga kan, seperti pasangan mirror kaliannya. Beberapa sifat feminin ada juga di sifat maskulin, beberapa sifatnya maskulin ada juga di feminin. Jadi sekarang itu sama-sama pasif ya, sama-sama diam, kayak tunggu-tungguan juga ya. Siapa nih yang mau mulai duluan, ya kan? Oke, kita lihat tarotnya. Aku ambil dari tarot ini ya. Oke, energi feminin September 2020. Oke. The Wheel of Fortune. Oke. Kemudian ada Princess of Wands. Judgment. Five of Wands.
Ace of Cups. Oke. Aku lihat siklus koneksi ini sudah berubah ya. Mungkin dulu maskulin yang sering di atas, feminin yang di bawah. Sekarang berputar, maskulin jadi yang ke bawah, feminin jadi yang ke atas. Maksudnya kayak gini, bukan tentang derajat atau status gitu, bukan. Tapi dulu yang bener-bener kayak bucin banget, menggebu-gebu banget, happy banget itu adalah si feminin. Feminin ini dulu kayak cinta banget sama si maskulin, sampai dia rela berkorban apapun, dia rela korban capek, dia rela korban tenaga, biaya, korban perjalanan, korban ya perasaan sama si maskulin. Sesering apapun maskulin menyakiti feminin, feminin selalu maafin pada saat itu. Jadi kayak waktu itu si maskulin yang ada di atas, si feminin di bawah. Sekarang berubah rodanya, feminin udah ke atas, maskulin ke bawah. Feminin tuh sekarang kayak udah nggak mau dikecewakan berkali-kali, jadi menghindar, pasif, dan beberapa ada yang udah fokus sama orang lain atau punya cinta yang lain, punya orang lain juga gitu. Si maskulinnya kecarian, si maskulin ngerasa feminin ini yang dia fokuskan banget sekarang. Jadi maskulin itu udah kayak sadar banget kalau feminin ini berharga buat dia, dan maskulin itu ngerasa petualangan dia selama ini kayak nggak ada aja gitu gunanya, karena hati dia, pikiran dia balik lagi sama si feminin ini gitu. Cuma kan si maskulin masih ada pride-nya, masih ada egonya. Jadi si maskulin kayak nggak mau juga terlalu gampang bertindak supaya nggak ngejatoin harga dirinya kayak gitu. Tapi ya lagi bucin-bucinnya sih sama feminin. Ini ada 5 of Swords, Ace of Coins, 4 of Swords, the Sun, 8 of Wands, okay, Strength. Ya, aku lihatnya kayak gini. Sebenarnya maskulin sama feminin ini ya masih pengen bisa bersama, bisa ketemu lagi, bisa komunikasi lagi kayak gitu. Cuma si maskulinnya ngelihat pergerakan feminin dulu kayak gitu. Apalagi maskulin ini kan lagi ya fokus-fokusnya banget kepoin feminin, cari tahu tentang feminin, mata-matai feminin dari manapun itu, mau dari medsos, mau dari apa aja gitu ya. Ada yang beberapa memang kepo di channel tarot gitu, ngerasa kayak ini maskulinnya perlu banget mendapatkan petunjuk yang meyakinkan dirinya untuk maju gitu. Dan aku ngeliat si feminin ini, ada beberapa dari kalian feminin yang ngasih kode kan sama si maskulin. Misalnya kalian ngupload sesuatu di media sosial, terus buat maskulin baper. Terbawa perasaan si maskulinnya. Jadi maskulin tuh bucin parah sekarang, budak cintanya banget ke feminin gitu. Jadi di sini tuh drama tetap ada ya. Drama itu ada selalu di feminin dan maskulin ini. Feminin udah mulai kayak ngasih triki-triki,
ngasih sensasi dalam koneksi ini. Mungkin ngerasa pura-pura bahagia kah? Atau mencoba menjalani hubungan sama orang lain, tapi ya vibrasi feminin balik lagi kan sama maskulin, karena maskulin itulah kebahagiaan si feminin. So, ini tuh kalian sama-sama pengen bicara lagi sebenarnya, cuma sekarang masih belum dibuka ya topengnya. Masih pakai topeng gitu kak. Si maskulinnya ngikutin aja gitu maunya feminin gimana sekarang. Kalau feminin ngupload sesuatu di media sosial yang kurang menyenangkan, ya dia bakalan nggak mau bergerak. Kalau feminin sama orang lain, maskulin pun memutuskan ya udah sama orang lain aja, gue sama orang lain aja kayak lo gitu. Tapi kalau si feminin buka jalan, ngasih petunjuk, ngasih kode bahwa feminin itu sudah sendiri, sudah tidak sama orang lain, atau feminin itu sudah siap, ya maskulin bakalan maju kayak gitu. Jadi ini tuh sebenarnya saling merindukan ya satu sama lain ya. Cuma si feminin itu sekarang menaikkan gengsinya, menaikkan harga dirinya, karena selama ini sudah ngerasa selalu disepelekan, direndahkan oleh maskulin. Apalagi kalau selama ini feminin yang selalu berkorban, kan ada tuh kala-kalanya nggak bisa terus bertahan seperti itu. Maksudnya orang yang sudah berkali-kali berkorban, berkali-kali dikecewakan, itu kan punya batas kesabaran juga. Nggak selamanya orang sabar itu bertahan. Ada kalanya kesabaran itu punya batasnya. Nah, jadi feminin itu udah nggak terlalu aware, nggak terlalu menghiraukan maskulin, bukan karena nggak cinta lagi, bukan karena nggak punya perasaan sama si maskulin, tapi karena diri ini juga perlu dibahagiakan gitu. Jadi si feminin lebih kayak mencintai dirinya sendiri, fokus sama dirinya sendiri, mengejar impian-impiannya, karena kalau menghargai diri sendiri kan kita bakalan dihargai orang lain gitu kak. Oke, sekarang kita lihat message-nya. Oke. Be willing to express love to receive love. Katakan cinta kalau mau menerima cinta. Kan maskulin sama feminin sama-sama cinta. Jadi ngapain pakai topeng? Gitu. Kayak gini loh. Ya memang ya kan harus ini ya, jujur sama diri sendiri. Kalau sulit jujur sama orang, seenggaknya jujur sama diri sendiri itu perlu banget ya. Jangan ngerasa kayak enggak lah gue nggak cinta sama lo. Mungkin kayak ada perbedaan ya, nggak terima kita tuh berbeda, jadi nggak mau mengakui cinta. Dan beberapa ngerasa kayak udahlah jalani aja hubungan sama orang lain. Nah tapi ternyata bukan orang lain itu yang dicintai, ya kan? Jadi menyiksa diri sendiri, jadinya seperti itu. So katakanlah cinta kalau memang mau menerima cinta. Ini kalian berdua saling mencintai, tapi karena dua-duanya pakai topeng ya belum bergerak hubungan ini. Express love, wow. Express again, tunjukkan lagi. Express love through gifts. A small token of love can convey great appreciation. Jadi tunjukkanlah cinta dengan cara menghargai, memberikan sesuatu atau ucapkan sesuatu. Misal, kalau lo tahu dia udah pernah baik sama lo bilang makasih kek.
Kalau lo tahu dia udah sering lo sakitin, lo minta maaf gitu. Atau vice versa. Intinya sih, siapa yang sering berkorban itu layak mendapatkan ucapan terima kasih. Dan siapa yang sering menyakiti itu memang pantas untuk minta maaf. Ya, begitu. Love is all around you. There is love everywhere, all the time. Simply acknowledge this truth. Jadi tentang cinta itu mengelilingi kalian sebenarnya, ya. Koneksi ini kuat banget. Bahkan semakin kuat sampai sekarang. Di saat udah nggak bersama juga, kalian tuh bisa selalu ngerasain kalau kalian itu sejiwa, kalian itu soulmate, twin flame. Selalu bisa ngerasain, oh dia tuh di sana kayaknya nggak bahagia deh. Oh dia tuh di sana kayaknya pakai topeng deh. Oh dia tuh di sana kayaknya cinta sama aku, cuma dia bohong. Mungkin ada yang ngerasa seperti itu. Jadi ya ikuti kata hati. Karena malaikat cinta itu berpihak sama kalian kalau kalian mengikuti kata hati kalian sendiri. Gitu. Listen with your heart, kan? Dengarkan kata hati. You are listening but need to hear with a loving heart. Dengarkan kata hatimu. Kalau kamu ngerasa dia sangat mencintai kamu, berarti dia layak untuk ditunggu. Dia layak untuk diberi komunikasi. Dia layak untuk diberikan sesuatu tindakan yang aktif. Jangan pasif lagi. Jangan diam-diaman lagi. Gitu kakak. Embrace your emotion, allow your feelings to surface and be accepted. Jadi tentang luapkanlah semua rasa cinta, rasa rindu yang udah nggak tahan banget untuk diluapkan, ya luapkan aja gitu. Karena sampai kapan menahan cinta begini terus menerus, menahan rindu begini terus menerus hanya untuk pride, harga diri doang, ya kan? Coba kita tanya diri kita masing-masing, harga diri kita itu berapa sih? Sampai kita rela mengorbankan cinta demi harga diri sendiri gitu. Memang ya, bagi yang sering disakiti itu ada kalanya dia menaikkan harga dirinya karena dia selama ini ngerasa dia tidak dihargai, makanya dia naikin harga dirinya. Nah, kalau udah seperti itu situasinya, yang sering menyakiti ini jangan juga makin naikin harga diri. Karena kalau kita punya kesalahan, kita perlu merendahkan pride kita seketika untuk minta maaf. Karena kalau itu nggak dilakukan ya nggak akan pulih hubungan ini. Gitu. So, ini harus saling bekerja sama ya, maskulin femininnya ya. Karena dua-dua saling mencintai, sebenarnya seperti itu. Jadi ikuti kata hati. Kalau ngerasa salah ya bertindaklah untuk memulihkan hubungan ini. Terus kalau ngerasa masih cinta ya nggak usah gengsi untuk mengatakan cinta itu lagi, untuk menunjukkan cinta itu pada orang yang kita cintai, gitu ya. Aku rasa ini aja ya kak, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa like, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di komen. Dadah.